Oke, sudah saya record Pak Asep, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hakikatnya kita bisa bersama-sama bermuwajahah walaupun dalam dunia maya. Mudah-mudahan kita diberikan rahmat dan taufik Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam terlimpah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya sampai yaumil kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ibu Ida selaku narasumber daripada pengisian TRK yang mudah-mudahan kita sama-sama di sini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan alhamdulillah wa syukurillah dengan pertemuan kita di MGMP dan saudara-saudara kita di lain atau di luar daripada MGMP, mudah-mudahan semuanya ada manfaat buat kita semua ilmu yang diberikan oleh narasumber ini. Ada hal-hal yang perlu disampaikan pada Bapak dan Ibu. Dengan pertemuan hari ini, walaupun dalam Zoom, insya Allah kita akan mendapatkan ilmu-ilmu yang berkaitan tentang pengisian TRK atau aktivitas yang harus diisi di TRK 2022. Yang mudah-mudahan semua nanti kita bisa memahami apa yang sudah disiapkan nanti bahan-bahannya ketika kita mau masukkan aktivitas kita selama kegiatan kita berlangsung. Nah, untuk itu mungkin pada kesempatan ini saya akan memberikan kesempatan untuk menyampaikan materi-materinya, yaitu Neng Ida Soniawati, MPD, yang mudah-mudahan beliau memberikan dengan ikhlas dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat kita semua. Waktu dan tempat kami persilakan Bu Nida, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Asep Suryana sebagai Ketua MGMP Ekonomi Kabupaten Bogor. Pertama-tama saya ucapkan buat Bapak Ibu semua terima kasih atas kehadirannya. Jadi di sini alhamdulillah MGMP memfasilitasi kegiatan untuk diadakannya pengisian aktivitas MGMP Ekonomi terutama. Jadi saya ucapkan yang terhormat terima kasih kepada Ketua MGMP Bapak Asep Suryana yang sudah memfasilitasi kegiatan ini, dan terima kasih kepada teman-teman semua ini hadir dari mana saja nih Pak Asep, teman-teman saya baik dari MGMP Ekonomi khususnya, kemudian dari Bapak Ibu guru di sekolahnya masing-masing, ada juga tadi izin dari Depok dan dari Kota Bogor, jadi KCD 1, KCD 2, mangga siapa aja yang mau ikut hadir dalam hal kegiatan ini. Alhamdulillah bersyukur kita dipertemukan lagi di acara walaupun Zoom meeting, di acara pengisian aktivitas pada siang hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada teladan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, di sini mungkin untuk tahap awal saya akan coba menyampaikan dulu sharing ya Bapak Ibu, bukan sosialisasi, karena sosialisasi itu seperti tadi Pak Asep bilang bukan narasumber lah, sharing apa yang saya peroleh dari ketika kita mendapatkan pemahaman atau pencerahan dari KCD Wilayah 1 khususnya di tanggal 5 dan tanggal 6. Dan saya yakin di sini juga banyak Bapak Ibu yang sudah mengikuti, tapi di sini kita saling berbagi aja dan saling mengingatkan. Nanti ada di sesi terakhir, biar nanti record kita ini juga bisa dilihat atau diikuti oleh yang lain, baru sesi tanya jawab. Biar hening dulu kegiatan materi kita pada siang hari ini. Baik, saya akan coba share screen dulu. Jadi Bapak Ibu, pengisian aktivitas harian di TRK ini sebetulnya belum berlaku untuk kita fungsional guru khususnya. Saat ini yang sudah memang berlaku adalah di fungsional umum dan juga struktural. Karena mungkin kalau Bapak Ibu ketahui bahwa pengisian aktivitas harian di TRK tahun 2022 ini akan berlaku karena nanti urusannya adalah ke SKP. Jadi ke SKP kita di tahun 2022. Mungkin Bapak Ibu dari tadi ketika saya bilang silahkan, jadi kenapa dilakukannya pada saat jam sekarang, jam 2:30, karena pada jam 2:30
aktivitas TRK ini terbuka sampai dengan jam 8 pagi. Jadi kalau Bapak Ibu membuka aktivitas TRK ini pada jam 9, 10, dan siang hari ini tidak akan bisa dibuka. Jika sudah diberlakukan Bapak Ibu, mungkin di sini juga ada yang dari fungsional umum ya, TU. Ini nanti akan muncul tampilannya di bawah lapor SKP ini ada IKI. Jadi lapor SKP ini ada dua nanti, kalau Bapak Ibu buka, IKI dan aktivitas. Nah, buktinya sekarang belum diberlakukan, di sini belum muncul aktivitasnya. Makanya Bapak Ibu tadi saya share baik itu di grup maupun di chat Zoom ini mempergunakan link aktivitas. Ini hanya sekedar untuk latihan, tapi tetap ketika nanti sudah muncul dan sudah diberlakukan, Bapak Ibu harus sudah paham apa saja bukti aktivitas pekerjaan kita yang harus kita upload dalam kegiatan tersebut. Jadi sebetulnya Bapak Ibu ini nggak lama, saya juga hanya 7 slide, lebih kepada nanti mungkin akan banyak pertanyaan ya, kita sharing berbagi bagaimana cara mengisinya, bagaimana cara menguploadnya, dan bagaimana cara menghapusnya. Nah, aktivitas kita, pekerjaan kita itu ada 3 setiap bulanan. Jadi aktivitas bulanan kalau sudah diberlakukan itu poinnya itu ada 3. Pertama adalah inisiatif kerja, kemudian kerjasama dan komitmen. Cuma 3 ini. Jadi keliru ketika Bapak Ibu ada yang menyebutkan kalau aktivitas kita itu pada saat ngajar kita harus di selfie dulu fotonya. Ketika kita lagi ngoreksi di selfie, bukan seperti itu. Nanti bahkan akan mengganggu proses pembelajaran. Tidak mungkin ketika ke kelas misalnya, nak nanti tolong foto ibu, nah gimana anakmu fokus. Jadi bukan seperti itu nanti aktivitas yang akan kita upload dan akan kita laporkan. Yang pertama adalah inisiatif kerja atau ide baru. Ini silahkan minimal 1 bulan 1 ada. Ketika tidak apa-apa, tidak ada pun tidak apa-apa. Karena aktivitas atau inisiatif kerja ini lebih kepada bagaimana nanti kita bisa membangun sekolah ini. Jadi bukan aktivitas atau inisiatif yang dilakukan Bapak Ibu ketika melakukan proses pembelajaran. Misalnya, saya sekarang inisiatif biar anak-anak saya menggunakan model pembelajaran yang lain. Saya akan menggunakan pakai games dan seterusnya. Itu namanya sebagai salah satu sarana saja. Jadi bahkan poin dari ide baru atau inisiatif kerja ini bisa diakui itu kalau memang sudah diakui oleh tim kinerja. Salah satunya adalah oleh atasan. Oh betul, bahwa misalnya Pak Asep ini membuat inisiatif kerja, ide baru sehingga sekolah Taman Sari menjadi sesuatu yang belum pernah ada menjadi ada. Contohnya seperti itu. Dan di sini artinya bahwa kita guru dituntut tidak hanya untuk sebagai tupoksinya mengajar saja. Bagaimana kita bisa memikirkan dalam hal aktivitas kita sesuai dengan mungkin di awal-awal dulu Bapak Ibu sudah pernah mengisi saya paham tupoksi, saya paham kinerja. Masih ingat nggak Bapak Ibu dengan itu? Artinya di sini kinerja atau tupoksi yang diberikan harus ngeling dengan kinerja yang diharapkan oleh Bapak Gubernur. Seperti contohnya, kenapa dalam SKP di tahun 2021 di akhir semester atau semester ganjil itu hanya ada tupoksi kita saja. Tapi ketika misalnya kegiatan penelitian, kemudian seminar dan sebagainya, kenapa tidak ada? Tapi nanti dalam aktivitas di tahun 2022 ini semua terakomodir. Dan bagaimana caranya kita menjadi lebih berinisiatif lagi. Berikutnya adalah poin yang akan kita isi yaitu kerjasama. Nanti kita akan lihat sama-sama isi kerjasama itu apa saja. Ternyata berupa rapat-rapat atau kegiatan atau sosialisasi seperti ini namanya melakukan rapat atau kerjasama atau kegiatan di instansi luar. Jadi nanti ada 2 poin, ada memang kegiatan di dalam sendiri, misalnya di lingkungan sekolah, rapat kenaikan kelas, rapat pembinaan guru, dan seterusnya. Jadi silakan mulai sekarang Bapak Ibu, untuk kerjasama harus ada foto kegiatan. Karena nanti yang akan diupload adalah foto kegiatan dan salah satunya lagi adalah misalnya daftar hadir. Insya Allah nanti di sesi akhir ini juga saya akan berikan daftar hadir untuk kegiatan kita kali ini. Yang bisa Bapak Ibu laporkan untuk aktivitas. Dan ini minimal dalam 1 bulan ada 4 kegiatan. Jadi 4 kegiatan untuk nilai kerjasama. Dan berikutnya adalah komitmen. Komitmen ini adalah apel atau upacara minimal dalam 1 bulan itu adalah 4 kali atau ada 4 minggu. Contoh kalau di bulan Januari itu ada 5 minggu. Nah, semua kegiatan ini, 3 aktivitas inilah yang akan kita laporkan. Dan tidak mesti harian. Nanti ada waktu-waktunya mana yang memang harus dilakukan pada hari itu. Contohnya adalah apel dan upacara. Ini hanya bisa kita input di hari Senin.
Tapi untuk kerjasama, inisiatif baru nanti ada waktunya kapan bisa diisi. Nah, nanti Bapak Ibu, tampilan berikutnya, untuk kegiatan yang ada di dokumen pendukung, nanti kita akan sama-sama buka. Ketika kita membuka ini, terlihat nggak Bapak Ibu? Ketika kita mengisi, kemudian menyebutkan kegiatannya apa, kemudian dari jam berapa, keterangannya harus singkat, padat, dan jelas. Di sini akan ada pilihan choose file. Jadi file foto menjadi bukti aktivitas Anda, ini akan menjadi dasar audit tim kinerja. Jadi hanya satu foto yang silakan Bapak Ibu upload untuk kegiatan aktivitas tersebut. Contoh hari ini misalnya saya screenshot tampilan ini, silakan itu mangga. Dan silakan untuk memfoto, men-screenshot masing-masing seperti tadi saya informasikan, karena mungkin tampilan yang ada di depan layar Bapak Ibu itu akan berbeda. Selain foto, kita pun harus ada upload hasil pekerjaan. Hasil pekerjaan salah satunya adalah di sini berupa 3 file, PDF, kemudian Excel, sama dokumen. Jadi untuk kegiatan hari ini nanti boleh tambah file ya, seperti kemarin kita pengisian SKP. Nah, hari ini mungkin nanti kita akan mengupload file Excel yang dari Bapak Ibu, saya akan kirim nanti Google Form absensi hari ini. Jadi nanti akan diupload dalam bentuk Excel, dan kemudian PDF-nya saya akan kirim materi ini. Silakan nanti Bapak Ibu juga untuk diupload di tampilan hari ini. Jadi itu ada foto yang harus kita satu kali saja, dan juga ini. Jadi akan muncul choose file, kemudian file yang akan kita upload yang tadi ada di sini adalah berupa PDF, dokumen, dan Excel. Nah, Bapak Ibu, aktivitas utama yang untuk tadi, sebetulnya dalam TRK itu aktivitas ada 2. Ada aktivitas utama dan ada aktivitas kinerja, aktivitas tambahan. Tadi di sini sudah saya sampaikan, ini kenapa dalam kerjasama saya tulis 3, 4, dan 5. Karena di situ poinnya ada sampai 7. Di 3 ini adalah contohnya adalah rapat atau sosialisasi di instansi lain. Jadi kegiatan sekarang boleh ini disebutnya adalah kegiatan nanti yang poin 3. Kemudian koordinasi di lingkup internal, koordinasi lebih kepada perorangan atau hanya sedikit. Tapi kalau namanya rapat atau sosialisasi berarti misalnya seluruh guru yang ada di SMAN 1 Taman Sari misalnya, atau di Babakan Madang. Seperti tadi juga saya informasikan bahwa fitur aktivitas utama ini dibuka dari jam 8 pagi sampai dengan jam setengah 3 sore. Atau Bapak Ibu misalnya pada hari ini, selesai aktivitas hari ini, silahkan mangga malam harinya untuk mengupload aktivitas yang Bapak Ibu lakukan di hari tersebut. Batas waktunya adalah sampai besok pagi jam 8. Dan aktivitas tambahan ini kalau saya lihat, itu ada 800 item gabungan antara struktural dan fungsional. Di sini saya baru melihat misalnya yang sesuai dengan kita ada di 374, 375, nanti akan kita buka bareng-bareng. Nah, mungkin ya, itu aja untuk pengantar dari saya tentang pengisian apa aktivitas apa yang akan kita upload dalam kegiatan nanti. Berikutnya kita langsung ke praktek ya Bapak Ibu, saya akan coba perlihatkan. Nah, di sini ini adalah contoh aktivitas yang terjadi di bulan Februari. Saya akan coba mundur ke belakang. Ini aktivitas yang sudah saya coba isi di bulan Januari. Misalnya nih, tanggal 3, tanggal 10, 17, 24, dan 31, inilah upacara di hari Senin, upacara atau apel. Kemudian di tanggal ininya, ini adalah aktivitas kegiatan. Contohnya di sini, tanggal 5, tanggal 6 saya mengadakan atau mengikuti dengan instansi lain di KCD 1, yaitu tentang BIMTEK aplikasi yang ada di wilayah KCD 1. Kemudian ini kalau tidak salah tanggal 14 saya ada pengimbasan dan seterusnya. Nanti saya akan perlihatkan bukti-bukti filenya apa saja. Nah, ketika ini warnanya biru semua, ini artinya Bapak Ibu silahkan boleh untuk mengisi dan melakukan pengisian. Tapi ketika warnanya tidak biru, karena ini masih belum berlaku ya Bapak Ibu, jika sudah berlaku ini hanya 1 minggu saja berjalannya. Jadi misalnya kalau sekarang tanggal 31 misal di hari Senin, maka yang akan muncul nanti biru itu di Selasa sampai dengan Senin. Nah, kembali ke aktivitas yang ada di sebelah sini. Jadi seperti tadi saya informasikan bahwa aktivitas yang pertama adalah melaksanakan inisiatif kerja. Yang kedua adalah mengikuti apel atau upacara.
Ini termasuk ke dalam nilai komitmen. Karena nanti di tahun 2022 nilai SKP kita muncul dari aktivitas yang kita input sekarang saat ini. Kemudian yang ketiga adalah rapat atau kegiatan sosialisasi di perangkat daerah atau instansi lain. Kemudian yang keempat adalah koordinasi di lingkup internal. Yang kelima adalah, nah ini mengikuti rapat atau sosialisasi di lingkup internal. Beda dengan nomor 3, kalau nomor 3 contohnya sekarang nih, Bapak Ibu. Jangan cepet-cepet dong. Oke, pelan-pelan. Kan ada rekamannya Mbak Tudi. Oke, untuk poin 3 ini, jadi yang Bapak Ibu sekarang lakukan adalah mengikuti rapat sosialisasi dengan instansi lain. Kenapa? Bapak Ibu bergabung dengan tim MGMP. Sebentar, ini kayaknya agak rame. Saya mute dulu, belum boleh ada yang berbicara, mohon maaf. Bu Nida masih di mute, maaf Bu. Oke, maaf Bu Sri. Iya, terima kasih Bu Sri. Ya, kembali lagi Bapak Ibu. Jadi aktivitas utama tadi secara garis besar ada 3, adalah inisiatif kerja, apel atau upacara, dan berikutnya adalah kerjasama. Kerjasama ada di poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, dan poin 7. Tapi saat ini untuk poin 6 dan 7 di sini tidak bisa lapor aktivitas karena belum terbaca pada KIMOB. Buktinya adalah ketika kita ngeklik ini tidak bisa. Tapi kalau untuk poin 5 ini masih bisa. Misalnya contoh di tanggal 30. Ketika kita akan mengisi, klik aja tanggal yang akan kita isi, kemudian kita klik lapor. Seperti ini. Tapi karena ini masih contoh, ini belum ya. Bentar. Oke. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi nanti silahkan sesuaikan dengan kegiatan atau aktivitas apapun yang akan kita isi. Nah, di sini kok ada titiknya warna hijau, kok ada titiknya warna biru. Untuk hijau ini adalah aktivitas yang sudah divalidasi oleh atasan. Sementara yang biru ini adalah aktivitas yang belum divalidasi oleh atasan. Isinya apa saja nih? Jadi pada hari ini silakan melakukan aktivitas apapun. Nah, sebelum nanti upload aktivitas apa aja, tadi Bapak Ibu sudah saya informasikan bahwa untuk upload aktivitas itu yang pertama ada foto satu aja. Kemudian file pendukung berupa PDF, Excel ataupun dokumen ya. Nah, sekarang saya akan coba informasikan dokumen apa saja yang akan Bapak Ibu upload. Oke, terlihat mungkin ya folder saya di sini. Nah, misalnya di sini Bapak Ibu, saya sudah coba ada folder PRK. Saya ada klik folder aktivitas. Di aktivitas ini saya sudah buat folder juga 3, sesuai dengan judul yang ada di TRK, apa yang harus kita isi. Yang pertama adalah inisiatif kerja atau ide baru, kemudian kerjasama atau komitmen. Di sini masih kosong karena inisiatif kerja saya belum ada. Kemudian di kerjasama. Nah, kerjasama saya sudah pecah Januari dan Februari. Contoh nih di yang Januari. Jadi misalnya di yang Januari, di sini sudah banyak kegiatan yang saya tulis. Misalnya contoh, salah satunya adalah ini. Foto ketika saya melakukan BIMTEK. Kemudian bukti pendukungnya apa? Ada surat tugas. Surat tugas file yang memang saya diperintahkan untuk mengikuti kegiatan BIMTEK ini. Seperti ini. Oke.
kembali ke folder ya. Nah, atau misalnya kegiatan-kegiatan yang lain, silakan Bapak Ibu untuk membuat, contoh ini saya buat A itu biar kodenya satu foto yang harus saya upload, kemudian berikutnya adalah file yang akan saya upload kembali. Oke, kita coba ke praktek ya di bulan Februari. Saya kembali lagi ke aktivitas. Nah, ini contohnya sekarang. Oke, belum berjalan. Sebentar, masih. Oke, saya stop share dulu. Oke, sebentar Bapak Ibu masih loading aktivitasnya. Oke, contoh ini bulan Februari. Nah, di bulan Februari misalnya sekarang tanggal 3 ya Bapak Ibu. Nih, ketika tanggal 1 biru, hari Selasa, hari Senin biru, Selasa, Rabu, Kamis, ini artinya kita bisa mengisi aktivitas apa yang akan kita lakukan. Contohnya misalnya, sekarang tanggal 3, kebetulan tadi pagi jam berapa tadi? Udah yang kita rapat sosialisasi. Jam 10. Tadi pagi kita wali kelas 12 dikumpulkan oleh tim kurikulum, ada rapat sosialisasi untuk tryout anak-anak. Di sini saya juga sudah membuat foldernya dan sudah juga ada absensinya, jadi fotonya. Saya akan coba mengisi yang hari ini misalnya. Berarti karena tadi dilakukan di instansi saya, maka saya akan mengisi di poin 5. Jadi silakan ketika diklik tanggal 3, Bapak Ibu lapor di sini di yang poin 3, ini instansi lain. Karena tadi saya lakukan di internal, berarti saya akan klik lapor. Dari jam berapa? Nah, ini kalau nanti sudah aktif, Bapak Ibu sudah berlaku, ini nanti akan ada isinya. Kalau belum ada, masih kita ikutin seperti ini, masih strip. Jamnya tadi kita dilakukan jam 10 tepat sampai dengan jam 11 ya, boleh. 1 jam tadi tidak lama. Oke, kegiatannya adalah tadi sosialisasi. Nah, jadi silahkan tulisnya di mana, di SMAN 1 Babakan Madang, kemudian lewat Zoom meeting. Karena nanti ini akan mendukung foto yang akan Bapak Ibu tampilkan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu misalnya di SMAN 1 Babakan Madang di ruang kelas atau di perpustakaan, nanti berarti foto-fotonya di sini foto yang menjadi bukti dasar Anda daripada kegiatan tersebut. Karena ini akan menjadi dasar tim audit. Jadi silakan sampaikan dengan jelas, padat, dan singkat. Kegiatannya adalah tryout anak kelas 12 di sekolah tapi lewat Zoom meeting. Maka nanti foto yang akan saya berikan adalah foto yang Zoom meeting. Filenya juga sama. Ini saya coba akan close file. Saya cari filenya. Kebetulan ini pas banget sudah ada. Nah, saya sudah membuat file tanggal 3 Februari tryout. Kemudian di sini saya akan file pendukungnya Excel. Nah, ini absensi yang lewat Google. Kemudian saya simpan. Oke. Sudah terisi warna biru. Misal nih, siang ini kan sekarang kita sosialisasi lagi nih. Jadi misalnya saya akan mengisi lagi, kalau tadi di poin 5 di lingkup internal, karena memang kegiatannya sosialisasi, saya coba akan mengisi dengan instansi lain. Masih di tanggal 3, saya akan klik lapor. Oh iya, ini nanti akan muncul di bawah sini ya Bapak Ibu. Barusan file yang kita upload atau kegiatan yang kita isi ini akan muncul di bawah ini. Nah, misalnya tanggal 3 ini, anggaplah sekarang sudah jam 5 atau sudah malam, saya akan mengisi dan mengupload kegiatan sosialisasi sekarang di MGMP.
Walaupun sebetulnya tempatnya bukan di sini. Untuk memberikan materi nanti ada di aktivitas tambahan. Tapi misalnya anggap saja saya di sini mengisi yang poin kegiatan sosialisasi saya sebagai peserta di lingkup yang poin 3 dengan instansi lain. Saya akan klik lapor. Di sini kita mulai jam 14.30. Misalnya nanti sampai dengan jam 4.00. Kita tulis di sini kegiatan sosialisasi pengisian aktivitas TRK di MGMP Ekonomi lewat Zoom meeting. Misalnya, karena fotonya belum ada, saya coba cari foto yang lain dulu. Anggap saya masih mencantumkan foto yang tadi ya, Bapak Ibu. Coba bisa enggak, kemudian filenya masih yang tadi juga, yang oke, saya coba simpan. Sekarang sudah terisi, ada 2 kegiatan yang saya isi. Nah, tapi tetap ini nanti harus benar pengisiannya, karena nanti muncul di atasan, pilihan atasan itu antara menerima dan menolak. Jadi jika Bapak Ibu nanti akan ada warna seperti ini, kalau atasan menyetujui seperti tadi sudah saya perlihatkan di bulan Januari, warnanya akan hijau. Tapi kalau warna biru ini masih belum divalidasi oleh atasan. Tapi nanti akan muncul juga titik Bapak Ibu warnanya merah. Ketika apa? Kegiatannya, fotonya tidak nyambung sehingga sama atasan ditolak. Jadi atasan tuh hanya menyetujui dan menolak. Ketika atasan menyetujui tapi salah, atasan akan mendapatkan dari tim audit nanti keliru. Mau tidak mau ketika Bapak Ibu salah menginput, kemudian salah melampirkan foto, maka atasan akan menolak. Nah, sekarang misalnya, ini kan belum terjadi. Ini juga tadi saya salah. Fotonya masih foto yang kegiatan tadi pagi, kemudian file Excel-nya masih absensi yang tadi pagi. Ini Bapak Ibu kalau batal, selama masih warna biru, belum divalidasi oleh atasan, ini bisa Bapak Ibu untuk menghapusnya. Oke, jadi kegiatannya cuma 1. Atau mungkin, aduh ini saya salah nih ngisi tanggal 3, saya hapus lagi semuanya. Kosong. Nggak ada lagi kegiatan saya di tanggal 3. Nah, ini untuk yang aktivitas utama. Nah, fokus kita hari ini masih ke aktivitas utama, walaupun silahkan Bapak Ibu untuk mengintip di aktivitas tambahan. Tadi sudah saya sampaikan, di sini aktivitas tambahan ini banyak, sampai 800-an kalau saya sudah coba lihat. Nah, 800-an, ini gabungan dari masing-masing struktural dan fungsional. Tapi di sini nanti akan ada terakomodir, contohnya saya tadi mengambil contoh nomor 374 ya, dan 375. Mengikuti rapat teknis. Jadi apa, misalnya ini saya mengikuti rapat yang bukan tupoksi saya sebagai guru, itu boleh dimasukkan. Atau di sini pun ada kegiatan Bapak Ibu seminar, ada membuat laporan penelitian dan sebagainya. Jadi tugas Bapak Ibu, tugas kegiatan di luar tupoksi sebagai guru, seperti PIKI di sini ada terakomodir. Silahkan nanti Bapak Ibu disesuaikan, tapi di sini belum menjadi keharusan. Karena sekarang saat ini adalah masih latihan bagaimana kita cara menginput aktivitas yang ada di TRK. Kedepannya, ini ketika diberlakukan, Bapak Ibu tidak keliru lagi untuk mengupload bukti pendukungnya. Bukan foto ngajar dan sebagainya, tapi ada 3 kegiatan utama yang tadi. Itu yang pertama adalah ide baru, kemudian kerjasama dan komitmen. Oke, mungkin itu saja. Saya coba stop share dulu. Oke, sebentar. Baik, mungkin Pak Asep, itu aja seputar bagaimana cara pengisian TRK. Berikutnya saya coba kembalikan kepada Pak Asep untuk memandu pertanyaan. Ya, William. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang mau menanyakan hal-hal sekitar pengisian TRK tadi yang sudah disampaikan Ibu Didah. Siapa dulu yang pertama nih? Bu Didah ya? Silakan Bu Didah, langsung aja ya.
Ya, silakan. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini barusan Bu Dida, saya itu barusan ketinggalan mencari yang kegiatan yang 374 sama 375 itu di mana adanya? Ya, Silakan. boleh. Apalagi Bu, itu aja Bu Dida. Sementara itu ya. iya. Yang tadi 374 nggak ketemu. Iya, enggak Pak Asep, 3 pertanyaan dulu. Lagi. Nah, Ibu Tuni, ya, Pak Tuni. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak nih kesempatannya. Oke, Bu Nida, pertama yang mau ditanyain itu berarti yang memvalidasi pimpinan langsung ya, atasan langsung. Terus yang kedua tentang ini foto kegiatan apa? Komitmen itu kita selfie atau difotoin orang. Terus satu lagi, apa ada yang nah ini laporan aktivitas yang tadi Ida contohin itu untuk keterangannya boleh kalimat kita sendiri ya. Oke, itu aja. Next kalau ada pertanyaan nanti nyambung. Oke, terima kasih. Ya, Mbak Tudi, ya, sip. Yang lainnya masih ada? Boleh Pak Asep, saya Bu Iin. Oh, Bu Iin, silakan Bu Iin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Mangga Bu Iin. Bu Iin nggak ada suaranya, padahal tidak di-mute. Sinyalnya mungkin ya.